Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin membahas bagaimana caranya mengambil hati anak kembali kepadamu. Karena banyak orang tuh mengeluhkan, Mas, anakku itu jangankan aku nasihatin ya. Aku deket-deket aja cuman mau nanya udah makan belum, malah pergi gitu. Kayaknya udah jauh gitu, dia bukan milikku lagi gitu. Gimana cara, ada ilmunya gak ya Mas, supaya anakku tuh mau deket aku lagi, mau menjadi milikku lagi, dan aku punya otoritas lagi pada dia gitu. Oke. Ilmunya sederhana, cuman 2. Tapi walaupun sederhana belum tentu kita mampu lakukan, karena kadang kita gengsi dan lebay, kayaknya kesannya aneh, gak mau, malu gitu. Langsung saja ya. Pertama, anak akan dekat lagi hatinya kepadamu kalau di masa-masa bahagianya dia, di masa-masa indahnya dia, di masa-masa dia mencapai sesuatu dan bangga, kamu adalah penggembira paling maksimal bagi dia. Begini maksud saya ya. Kadang tuh ya anak dapat nilai 8 atau dapat mencapai prestasi apa misalkan. Mama aku dapat 9 matematika, kan tumben ya Maya. Oh bagus dong, yaudah makan Gi, mama udah masak. Gitu doang. Dia pasti sedih tuh. Terluka gak selalu ketara yang dimarahin, dibentak, kan itu memang terluka. Tapi kadang terluka juga karena yang merasa, aku pulang dapat nilai 9, udah ngebayangin, papa pasti bangga banget, mama pasti seneng banget nih. Udah ngebayangin tuh. Muka kita kayak gimana dia udah ngebayangin tuh. Pas sampai ke rumah, papa aku dapat 9 matematika. Bagus dong kalau gitu. Dia kecewa karena gak sesuai dengan yang dia konstruksikan di batin dia, bahwa papanya akan gembira banget. Itu juga luka. Jadi luka batin gak selalu yang dibentak, dizolimi, dimarahin, gak selalu. Dibanding-bandingkan sama adik kakak gak selalu soal itu. Tapi kadang-kadang pujian yang tak sampai bobotnya juga melukai. Jadi untuk mengambil lagi hati anakmu, kapanpun dia mencapai sesuatu, entah nilai bagus atau dia melakukan sesuatu yang buat dia bangga, apapun, tolonglah kamu jadi orang yang paling bahagia, paling merayakan. Jangan sampai ada orang lain yang lebih merayakan itu. Contoh ya, ada anak tuh yang dapat nilai bagus, orang tuanya gak muji. Pas besoknya dia masuk kelas, dia tanya temennya, kemarin dulu dapat berapa bro matematika? Ya 7 doang nih kata temannya. Dia bilang, gue 9 loh. Buset ya Allah lu, orang pilihan Tuhan, sakti banget lu ya. Gila lu, hebat. Temannya bisa lebay begitu. Gak heran nih anak jadi deket banget sama temennya. Karena jangankan anak kecil ya, saya pun kalau ada orang yang sangat mengapresiasi, turut bahagia, turut senang atas senangnya saya akan melekat sama dia loh. Tanpa saya sadari saya jadi senang sama dia. Kalau lagi ada promo apa pasti pengennya mikirnya dia ada voucher nih gitu. Pas ulang tahun pasti yang pertama terpikir pasti dia. Jadi kalau ada anak lebih dengerin temennya, lebih dengerin orang lain dibanding kamu, kemungkinan orang-orang itu adalah orang yang paling merayakan ketika dia happy. Sementara kamu tidak. Kita berada pada kultur di mana banyak orang tua yang anak kalau benar gak dipuji, sekali salah dihukum setengah mati. Itu zolim banget. Jadi kalau mau ambil hati anakmu lagi, kapanpun dia ceria, turutlah merasa ceria juga. Ya, misalkan, Mami, di rapor kali ini nilaiku meningkat semua loh. Oh, alhamdulillah nak, hebat kamu nak, selamat ya nak. Wow, oke, kan kamu sudah berjuang, kamu sudah belajar, mama juga udah lihat kamu belajarnya luar biasa, ditambah jam belajar, ditambah jam bacanya. Kamu boleh minta apapun, silahkan. Award memang sesekali perlu, award ya. Hadiah itu memang perlu, tapi jangan selamanya harus pakai diiming-imingi dengan hadiah materi juga. Kadang-kadang cuma sekedar, Ma, nilai rapotku naik loh kali ini. Oh sayang, makasih anak, papa bangga banget, thank you anak. Papa happy banget hari ini pokoknya. Makasih sayang. Cium, peluk dia. Wah, kamu adalah orang yang paling bahagia, paling merayakan waktu dia bahagia. Ini keren banget. Dalam waktu singkat, saya yakin hatinya kembali menjadi milikmu. Ini gak hanya berlaku untuk anak kecil ya. Misalkan anakmu di luar kota, dia udah kerja, dia lapor, Pa, aku cuma mau ngomong proyek itu yang kemarin yang tender itu, yang aku ceritanya aku bikin proposal susah payah, minta referensi segala macam. Pa, proyeknya aku yang dapet, Pa. Iya, anakku hebat. Bisa video call gak? Bisa video call gak? Papa ingin lihat wajah kamu sayang. Video call. Oh, makasih anak, papa happy banget. Papa lagi sibuk, lagi penat tadi tuh ya. Dengan kamu dapat proyek itu seneng banget. Selamat ya nak, kamu hebat, selamat nak, semoga lancar ya nak. Kamu kapan pulang? Kita rayakan loh. Kita makan bareng. Wah, mantep. Dia akan melekat lagi hatinya sama kamu.
Secara alamiah kita tuh nyaman, kita tuh senang, kita rindu, kita terikat sama orang yang turut merayakan kebanggaannya kita. Ya. Makanya mohon maaf ya. Ya ini sedikit informasi buat kita. Para playboy itu suka memuji memang. Kalau dia merayakan sesuatu, kalau kamu ulang tahun tuh heboh tuh. Wah, heboh banget. Hati-hati ya dengan seperti itu, karena akan jadi deket jadinya. Banyak cewek merasa, mas cowokku tuh kasar, aku tahu gak boleh nikah sama dia, tapi kok sayang ya mas. Mungkin dulu dia itu sangat turut bahagia atas bahagianya kamu, sehingga nyantol gitu. Dia sering muji kamu, dia sering ucapin selamat, dia sering ikut senang atas senangnya kamu, sehingga nyantol gitu loh. Gak bisa lupain seorang cowok atau cewek bukan berarti jodoh, gak selalu soal itu. Tapi karena kemelekatan, karena pernah ada bonding emosi, karena sering dipuji, turut merayakan, turut senang atas senangnya kamu. Nah sekarang yang kedua, bagaimana cara mengambil hati anak? Karena sudah jauh nih. Supaya dekat lagi gimana? Supaya dia mau denger nasihat kamu lagi, supaya dia kembali intim sama kamu. Yang kedua adalah, ketika dia kosong dan hampa, tolong hadir. Waktu dia hampa, dia kosong, tolong hadir. Kosong hampa tuh gimana? Lagi galau, tentang masalah apapun, tentang temannya, gurunya, dosennya, rekan kerjanya, dia lagi galau hampa. Duk, kenapa sih sayang? Ada apa sayang? Coba cerita. Mama gak marah-marah kok, tenang aja. Mama pengen denger. Sesekali mama pengen jadi sahabat kamu yang cuma dengerin tok. Cerita sayang, cerita ya nak, cerita ya. Dia cerita tuh. Kita kalau sering mampir di kekosongan seseorang, kita akan kuat di batin dia. Ini rumus berlaku di semua orang, gak cuma anak-anak. Berlaku di semua orang. Dan banyak selingkuh terjadi karena begini. Jadi hati-hati wahai para bapak ibu yang sudah menikah. Jangan waktu kamu hampa chatting sama lawan jenis yang bukan keluarga kamu. Jangan, ngeri banget. Gua kuat kok mas, gua tahu agama. No, gak ada orang kuat. Orang super kuat tidak ada, kecuali orang yang menjagai dirinya. Saya ulangi ya. Orang yang super setia tidak ada. Orang yang kuat batinnya sangat kuat tidak ada. Kecuali orang yang pintar menjagai diri, pintar menempatkan diri. Gue udah punya istri, gue udah punya suami, gue mau tempatkan diri gue. Ya, gagal menempatkan diri akan lemah nanti, akan kalah. Oke, apalagi anak-anak. Ya, makanya ada anak yang jadi gini. Saya pernah nangin anak remaja, dia ada masalah soal belajar. Orang tuanya nggak pernah bisa bawa dia ke kami, nggak pernah mau, karena ya biasanya kalau anak dilukai siapa ya dia nggak mau dibawa oleh orang itu, karena dia benci. Ujung-ujungnya ini lucu ya, yang bawa dia saya itu satpam sekolah, lucu loh, sampai satpam sekolah itu harus dimintain izin oleh orang tua kepada kepala sekolahnya, Bu, mohon izin ya Bu, kami pinjam Pak Satpam hanya untuk nganter anakku ini loh, kan dia nggak mau diantar orang tuanya, satpamnya yang nganter tuh, ya. Nah, saya agak penasaran waktu habis saya ngobrol sama anaknya. Saya ngobrol sama si bapak, Pak Satpam. Masuklah ke ruangan, saya ngobrol, Pak, kenapa sih kok bisa anak ini deket banget sama bapak? Ya mas, dia itu kalau lagi istirahat suka datang ke posko suka curhat gitu ya. Saya karena nggak ngerti ilmu apa-apa, saya dengerin, oh gitu, cuma oh gitu aja. Oh gitu, karena aku juga bingung mas mau jawab apa gitu kan. Aku nggak ngerti ilmu parenting, nggak ngerti motivasi, ya aku dengerin aja mas. Oh gitu. Nah dia oh gitulah jadi melekat. Ingat nih, kadang-kadang orang ada masalah, lu nggak perlu jadi motivator kok. Lu nggak perlu yang jadi sok psikolog, enggak. Dengerin aja. Oh gitu ya, ya ampun. Oh ya Allah, dengerin aja, itu udah melekat tuh. Maka wahai para istri, para suami, nggak boleh curhat sama yang bukan keluarga. Ngeri. Walaupun cuma niatannya, mas niat aku curhat kok. Betul, niatannya bener. Curhat, follow up, lama-lama follow me loh. Sering terjadi dari follow up jadi follow me, sering banget. Ya. Jadi begini. Apalagi anak-anak, waktu dia galau, jadilah teman dia yang cuma dengerin saja. Bisa nggak sih kamu latih? Wahai orang tua, bisa nggak otot batinmu untuk mendengar itu kamu latih deh. Jangan yang dikit-dikit kepicu marah, bisa nggak ya? Karena otot batin yang satu ini, otot batin suka mendengar anak, ini kunci utama. Supaya anakmu tetap jadi milikmu. Kalau enggak, anakmu batinnya milik orang lain gitu loh. Dia akhirnya lebih suka, lebih dengar, lebih curhat ke orang lain. Nasihat orang lain yang dia dengar.
Ya, dia lebih mau curhat ke orang lain, kan ngeri banget gitu. Coba latih ya, waktu anak lagi galau, hampa, masalah apapun. Dengerin, sayang, kamu lagi bete ya kayaknya, ngomong dong sayang, mama papa pengen denger. Dan buktiin bener-bener, waktu dia curhat emang kamu cuma dengerin aja. Oh gitu. Walaupun dia rada terpicu, mama mau marah ya, sayang, mama cuma pengen dengerin. Seperti yang mama bilang di awal, mama hanya pengen denger aja. Oh gitu, terus gimana kelanjutannya sayang, gimana? Terus kamu kesel dong sama teman kamu. Dengerin tok, perdalam, gali terus. Udah kelar 1 jam curhat, mau gimana, aku salah ya? Sayang, seperti mama bilang di awal, seperti papa bilang di awal. Nggak ada salah, nggak ada benar, papa cuma pengen denger. Seneng rasanya bisa jadi sahabat kamu, oke ya? Ya udah kelar, udah kelar curhat ya sayang ya. Mau makan apa? Mau makan apa? Mama masakin. Kamu seorang ayah, kita mau kemana? Kita bantu papa potong rumput yuk di depan yuk. Bantu papa potong pangkas semak-semak udah tinggi-tinggi, boleh nggak sayang? Tetap di akhir nggak ada solusi, jangan kasih solusi, jangan. Karena kamu hanya dengerin tok gitu loh, jangan kasih solusi. Supaya kapan-kapan dia lagi empet, lagi bete, tersugestilah. Kalau ngomong sama mama pasti lega. Kan mama cuma dengerin aja. Nah itu tuh. Kalau curhat sama papa pasti enak tuh. Soalnya yang udah-udah tuh papa dengerin doang. Enak loh rasanya. Ujung-ujungnya gak berakhir dengan marah, menggurui. Enak ya. Dia telepon pada waktu gak. Enak loh. Dia akan ketagihan curhat sama kamu. 2 rahasia ini ya. Waktu dia senang, jadilah orang yang paling senang akan kejadian itu. Jangan ada orang yang lebih merayakan kesenangan itu dibanding kamu. Yang kedua, waktu dia hampa, hadirlah, dengerin tok. Nggak ada nasihat, nggak ada solusi, dengerin saja. Ya, itu nanti akan bonding lagi. Berapa lama ya mas supaya kebentuk, supaya anakku benar-benar dekat lagi sama aku? Gini loh, jiwa itu nggak bisa dikuantifisir. Jiwa itu bukan matematika yang 2 kali 3, 6. Ya. Jiwa itu bukan hitung-hitungan. Oh 5 kali pasti jadi, nggak bisa. Karena kita nggak tahu seberapa dalam dia luka batin sama kamu. Kita nggak tahu seberapa jauh batinnya. Kejauhan batin sama anak kan nggak bisa diukur 3 km, 10 km kan nggak bisa. Dengan kamu lakukan, biasanya perkembangannya ada. Dia mulai yang, papa udah makan belum? Nggak pernah nanya makan padahal. Nah, mulai itu. Mulai yang kalau kita peluk dia, mulai yang dia merinding-merindingnya udah mulai hilang. Kadang-kadang ada anak yang dipeluk orang tuanya, ya apaan sih, udah geli. Karena dia nggak nyaman, dia ada luka sama kamu. Setiap kali kamu dengerin dia curhat, setiap kali kamu celebrate, kamu merayakan atas kebahagiaan dia, akan bertambah intensitas dia dekat sama kamu. Ya, demikian ya, teman-teman. Mohon video ini, kebaikan ini jangan sampai di kamu aja, share ke teman kamu yang adalah calon orang tua atau yang sudah jadi orang tua ya. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Buat Anda yang adalah calon orang tua atau yang sudah jadi orang tua, mohon pelajari ilmu ini. Saya ada seminar tentang memberikan terapi kepada anak, namun ini sudah lama nggak pernah diselenggarakan. Jauh-jauh hari sebelum pandemi, durasinya itu 5 jam. Namun sekarang lebih disederhanakan, rekaman kontennya, audionya, isi seminar terapi anak ini dipaketkan dalam flash disk. Jadi Anda bisa pesan, nanti kami kirimkan pos. Praktis banget, kamu bisa dengarkan di mobil, di laptop, bisa dipindahkan ke handphone, pas lagi senggang didengar, dicicil dengarnya, ujung-ujungnya 5 jam itu selesai. Manfaatnya seperti yang ada di layar nih. Anda akan memberikan terapi kepada anak supaya dia rajin belajar, kembali dekat pada orang tua, cepat dewasa, percaya diri, positive thinking, empatik, punya daya juang, dan lain-lain. Ilmu ini penting loh. Mendidik anak jangan semengalirnya. Gimana nantilah. Hati-hati, kalau gimana nanti dia akan terbentuk semengalirnya, dibentuk lingkungan, dibentuk oleh sealamiahnya apa yang terjadi. Nggak bisa, kita jangan menyerah pada keadaan, harus dibentuk sejak dini, harus diproses, harus diterapi sejak dini. Di masa tua, salah satu penyesalan adalah karena tidak memberikan yang terbaik ketika anak masih bisa dibentuk. Anakmu masih kanak-kanak, usia SD, SMP, SMA, Anda wajib untuk memesan paket seminar ini. Caranya adalah WA, nama, alamat, seminar terapi anak yang 5 jam.
Nanti oleh manajemen di-reply informasi detailnya mengenai harga dan cara pemesanan. Setelah itu akan dikirimkan pos kepada Anda berupa flash disk. Ilmu parenting malah harusnya ada sebelum punya anak. Idealnya begitu. Karena apa-apa ilmunya itu harus duluan. Kayak kita mau kerja, kita sekolahnya duluan. Dipersiapkan dulu ilmunya. Tapi nggak apa-apa bagi Anda yang anaknya sudah kanak-kanak, SMP, SMA, masih ada kesempatan. Tapi nanti kalau dia sudah umur 20-an, 30-an, ya sudah dia sendiri harus dibawa ke konselor untuk sesi khusus. Karena dia sudah nggak dianggap anak-anak lagi. Sekarang dia masih bersama Anda masih punya power, punya wewenang untuk membentuk atau menterapi dia. Demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.